أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa dikumpulkan oleh Allah di rumah Allah ini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Al-Adabul Mufrad. Mudah-mudahan kehadiran kita ini mendapatkan ridha, barokah dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pada pekan yang lalu, Sabtu yang lalu, kita sampai pada hadis ke-88, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Anas bin Malik yang ketika itu masih kecil, dan dia adalah sebagai pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dititipkan oleh ibunya. Jadi dia datang bersama ibu dan bibinya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta oleh ibunya untuk mendoakan Anas bin Malik. Jadi ini termasuk sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita bertawassul di dalam berdoa, yaitu minta doa kepada orang yang saleh. Sebab kita tidak tahu lewat lisan siapa ya hajat kita, doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan bosan-bosan kita minta doa kepada guru kita, ustadz, kiai, habaib dan seterusnya, orang yang kita pandang saleh, untuk mendoakan kebaikan. Sebagaimana ibunya Anas bin Malik minta kepada Rasulullah agar Anas bin Malik didoakan dengan kebaikan. Apa doanya? Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik lahu. Ya Allah, mudah-mudahan Anas bin Malik ini Engkau berikan karunia, yaitu harta yang banyak. Jadikan dia orang yang kaya. Berarti berdoa minta kaya itu boleh, karena harta yang terbaik adalah harta yang ada di tangan orang yang beriman. Jangan sampai harta ini dipegang oleh orang yang zalim, orang yang kafir, orang yang musyrik, orang yang munafik. Kita harus kuasai itu harta, sehingga bisa kita pakai untuk banyak kebaikan. Makanya orang beriman itu harusnya kaya. Ini Rasulullah mendoakan Anas bin Malik supaya jadi orang kaya. Karena kalau jadi orang kaya itu bisa melakukan banyak kebaikan yang tidak bisa dikerjakan oleh orang melarat. Ya, misalnya kita dari negeri kita Indonesia ini, Nusantara, kalau mau haji pakai gratisan gitu, ONH gratis. Ya, kalau dapat hadiah. Kalau berangkat sendiri ya harus nampung, mulai dari yang kecil sampai besar, lama banget. Ya, ada harta bisa bangun pesantren, biayai dakwah,
ya, bisa bangun panti asuhan, sekolahan dan seterusnya. Itulah harta yang baik di tangan umat Islam, harusnya seperti itu. Ya, yang kedua didoakan oleh Rasulullah, mudah-mudahan punya anak banyak. Kenapa kok begitu? Kalau didoakan punya anak banyak itu otomatis didoakan punya istri banyak. Ya, sebab anak yang banyak itu, ya kalau istrinya cuma satu ya terbatas, namanya orang ono kesele, ya kan. Jadi punya anak yang banyak. Kenapa kok didoakan punya anak yang banyak? Karena keturunan ini penting bagi kita umat Islam untuk estafet dakwah. Dan anak yang banyak bukan sekedar anak, tapi anak yang diberkahi oleh Allah, sebagaimana harta tadi yang diberkahi oleh Allah, sehingga ada manfaat. Percuma kalau punya anak banyak tapi nggak ada manfaat untuk agama. Itu sama dengan orang mandul, kata Rasulullah. Jadi punya anak banyak, ya, jor-joran tiap tahun istrinya melahirkan, tapi di antara anaknya ada yang kena narkoba, ada yang pacaran hamil di luar nikah, ya, ada yang jadi preman, naudzubillah min dzalik. Nggak ada sama sekali yang berjuang untuk menegakkan, mendakwakan agama Allah. Itu namanya orang tua mandul. Maka punya anak banyak tapi yang diberkahi oleh Allah, sehingga menjadi anak yang salih salihah, sebagai tabungan kita paling tidak ketika kita meninggal dunia bisa mendoakan, menjadi anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi boleh kita berdoa supaya punya anak banyak. Wabarik lahu, dan ya Allah berkahilah semua. Jadi hartanya engkau berkahi, anaknya engkau berkahi. Itulah doa Rasulullah SAW kepada Anas bin Malik. Selanjutnya bab al-waladatu rahimatun, yaitu bab tentang seorang ibu yang penuh kasih sayang, yaitu maksudnya penuh kasih sayang kepada anaknya. Hadis yang ke-89. Hadatsana Muslim bin Ibrahim, menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim. Qala, dia berkata, hadatsana Ibnu Fudalah, menceritakan kepada kami Ibnu Fudalah. Qala, dia berkata, hadatsana Bakr bin Abdillahil Muzani, menceritakan kepada kami Bakar bin Abdullah al-Muzani. An Anas bin Malikin, dari Anas bin Malik, ja'at imra'atun ila Aisyah radhiyallahu anha. Anas bin Malik menceritakan, jadi kejadian ini disaksikan oleh Anas bin Malik. Siapa Anas bin Malik? Yang sehari-hari tinggal bersama Rasulullah SAW, menjadi pembantu kecilnya dia. Diceritakan bahwa suatu hari ada seorang perempuan bertamu, menemui, ya, datang ke rumah Rasulullah. Yang ada di situ adalah istri Rasulullah, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Fa'atataha Aisyatu salasa tamratin. Lalu kemudian Aisyah radhiyallahu anha, kedatangan tamu ini, membagikan 3 butir kurma. Bapak dan saudara sekalian bisa sampai bayangkan, ya, istrinya Nabi, ada orang datang tujuannya ini bertamu, dan dia ini bersama anaknya, ya, bersama anaknya. Dia bagikan 3 kurma itu, bukan 3 nasi bungkus, 3 butir kurma. Kita bisa tahu apa yang ada dalam rumah Rasulullah SAW itu. Tidak mungkin istri Nabi itu pelit, tidak mungkin Nabi ngajari pelit.
saking tidak adanya tinggal 3 biji kurma. Jadi kalau ada orang sedekah, ya, ada orang sedekah ngasih ke kita 3 biji kurma, kira-kira perasaan kita gimana, Pak? Ya, kita sebagai tuan rumah mau ngasih 3 biji kurma, mungkin malu isin, wis diwarada ono ae. Atau mungkin, naudzubillah, jangan sampai jadi peminta-minta ya. Kemudian ada orang ngasih ke kita 3 biji kurma, olah apa 3 biji kurma di kekno iki. Gitu kan? Tapi ini adalah pelajaran bagi kita para jamaah. Ya, setidak ada-adanya ya, sekurang-kurangnya kita, kalau ada orang minta, apa yang kita punya kasihkan. Karena orang minta itu berarti bodoh kan. Karena manusia itu gengsinya tinggi, Pak. Kalau orang itu kelaparan, ya, dia disuruh milih antara minta dan nyuri. Kalau ada kesempatan lebih milih nyuri. Kenapa? Gengsinya manusia itu tinggi. Ya, jadi kalau ada orang sampai minta, itu berarti dia sangat butuh, maka kasih. Dan Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, ittaqun nar walau bisyikki tamroh, bebaskan dirimu dari neraka, hati-hati jangan sampai masuk neraka walaupun dengan separuh kurma. Nah itu, makanya ini dipraktekkan oleh istrinya. Ada orang datang, Aisyah radhiyallahu anha, kepada beliau, ya, kemudian dikasihlah 3 biji kurma. Fa'atat kulla sabiyin laha tamratun. Lalu kemudian diberilah 2 biji kurma itu kepada masing-masing anaknya. Jadi anaknya 2 dikasih 1-1. Kemudian fa'amsakat li nafsiha tamratun. Si ibu tadi, wanita tadi, masih megang 1 biji kurma. Kan cuma 3. Ya, dia dan 2 anaknya. Masing-masing kasih 1, tinggal 1 dipegang sama ibunya. Fa'akala sibyanu tamrataini. Lalu kemudian kedua anaknya itu makan. Dimakanlah itu, habis ya kurma itu. Fanadhara ila ummihima. Lalu kedua anaknya itu melihat ibunya. Habis makan ini, habis sudah, di mulutnya sudah nggak ada kurma. Oh, cuma 1 biji, dimakan lepan kan hilang sudah. Lihat ibunya. Yang ada di tangan ibunya itu dilihat. Si ono kurmoi. Ya, ibunya peka para jamaah. Kemudian fa'amadat ila tamroti fasaqataha fa'atat kulla sabiyin nisfi tamrah. Lalu kemudian ibunya ini, ya, kurma yang 1 biji tadi dibelah jadi 2, diparuh. Masing-masing anaknya dikasih separuh-separuh. Itu ceritanya sampai di situ. Jadi anaknya habis makan kurma yang 1 tadi masih kepingin lagi. Jadi ibunya tidak jadi makan. Cuma 1 tadi dibelah jadi 2, dikasihkan separuh-separuh sama anaknya. Jadi masing-masing anaknya makan 1,5 biji kurma. Ya, kurma. Ibunya nggak dapat. Faja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarathu Aisyatu. Lalu kata Anas bin Malik, setelah itu ya datang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tamunya sudah pulang, Nabi datang, baru datang. Diceritain peristiwa itu tadi. Tadi ada ibu-ibu dan 2 anaknya. Saya kasih 3 biji kurma.
Masing-masing oleh ibunya dikasih satu-satu. Setelah selesai makan, dia masih melihat kurma yang ada di tangan ibunya. Rupanya kepingin, sama ibunya dibelah jadi dua, ditambahkan lagi separuh-separuh untuk masing-masing anak. Apa kata Rasulullah? Faqal wa ma yu'jibuki min dhalik. Wahai Aisyah, kenapa kamu heran dengan peristiwa itu tadi? Kenapa kamu heran dengan peristiwa itu? Jadi Aisyah menceritakan itu sambil keheranan. Kok ada orang tua seperti itu? Dan kita harus tahu para jamaah, Aisyah radhiyallahu anha ini tidak punya anak, ya, tidak punya anak. Sehingga perasaan sebagai seorang ibu itu ya nggak ada. Maksudnya karena dia tidak punya anak, tidak mengerti ya bahwa sebagai seorang ibu itu harus mencurahkan kasih sayang seperti itu. Jadi tidak punya pengalaman mengandung, mengasuh anak dan seterusnya. Sehingga heran dengan sikap ibu yang rela berkorban, dia tidak makan demi anaknya itu tadi. Diceritain sama Rasulullah. Lalu Rasulullah, kenapa kamu heran? Itu biasa saja, sebagai seorang ibu memang harusnya seperti itu maksudnya. Langsung Rasulullah melanjutkan, laqad rahimahullahu bi rahmatiha sabiyaiha. Sungguh kata Rasulullah, ibu tadi disayangi sama Allah karena dia sayang kepada kedua anaknya. Ini poinnya Bapak dan saudara sekalian. Jadi kalau ada orang tua sayang sama anaknya, Allah turunkan rahmat kasih sayang kepada orang tua itu, baik bapak maupun ibu, baik ayah maupun ibunya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka dari itu kita sebagai orang tua ya dititipi amanah oleh Allah anak, itu adalah satu kepercayaan, satu amanah, bukan main-main, nanti dimintai tanggung jawab. Kita harus merawatnya, menyayanginya, mendidiknya, menafkahinya. Lebih-lebih anak perempuan sebagaimana hadis yang lalu ya, sampai kewajiban mencarikan jodoh, menikahkannya. Nah seperti itu para jamaah. Dan memang kasih sayang seorang ibu itu lebih-lebih kepada anaknya. Ini bukan diskriminasi, tapi ini memang hadis Nabi seperti itu. Ya, kasih sayang ibu kepada anak itu diekspresikan beda dengan seorang bapak. Kalau pengen belajar kasih sayang anak itu kepada ibu, kalau pengen belajar kedisiplinan, ketegasan kepada seorang ayah, jangan dibolak-balik. Ya, kadang seorang ibu menerapkan disiplin itu ketika dilanggar anaknya gak tegoan. Kenapa? Karena wanita itu yang paling besar itu syuurnya, perasaannya. Saknore anakku sik cilik gak tego. Nah ini kadang menjadi penyakit, menjadi negatif para jamaah. Ya subuh kerinan misalnya, sudah dilatih sejak dini ya, sama bapaknya diobrak-obrak, ayo ndang tangi dan masjid, ayo bareng bapak. Jari ibu sakno si cilik bapak po sih durung kewajiban sholat. Nah ini syuurnya yang main, perasaannya. Kalau orang tua sebagai seorang bapak disiplin. Nah begitu pula ketika masalah kasih sayang, maka seorang anak harus belajar kepada ibu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Mengapa? Karena kita ini semua pernah jadi anak. Kita ngendon di perut ibu kita itu rata-rata 9 bulan. Kemana-mana dibawa, ke pasar dibawa, ndak bisa dititip no tonggo sik titip, ndak bisa, wong janin di dalam. Mau mandi dibawa, ke pasar pulang bawa yang kanan, bawa kresek cangkingan, yang kiri bawa cangkingan, berat.
Nah, ini pengorbanan ibu. Habis itu berdarah-darah, bersimbah darah, bertaruh nyawa, melahirkan. Habis itu menyusui 2 tahun. Malam bangun nangis ditetei, ngompol diganti popoknya. Itu ibu seperti itu. Makanya pantas kalau ibu itu lebih sayang, kasihan, mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya. Meskipun ada sebagian ibu yang error, Pak. Anaknya gepui bendino, bahkan dibanting-banting, bahkan kemarin itu ada yang sampai dibunuh. Naudzubillah min dzalik. Ya. Jadi ini kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apalagi kita sebagai laki-laki, sampai kapanpun anak laki-laki itu milik ibunya. Walaupun sudah nikah, kita masih ada ibu, tanggung jawab utama kita ibu kita itu. Beda dengan anak perempuan. Anak perempuan habis nikah ikut suaminya. Tapi kalau anak laki-laki, dia bertanggung jawab kepada banyak wanita. Pertama ibunya, yang paling berjasa di dunia ini. Tidak ada ibunya, tidak ada anak. Betul nggak, Pak? Tidak ada bapak, tidak ada kita. Jadi orang tua itu jasanya tidak bisa dibalas. Makanya kita tidak boleh kurang ajar sama orang tua itu. Dan itu balasannya kontan. Kita diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik, ya. Kenapa? Karena terutama ibu kita itu, ya, wahnan ala wahnin, ketika hamil itu derita di atas derita. Wa fisalu fi amain, menyusui sampai 2 tahun. Maka Allah perintahkan, anishkurli, kamu harus terima kasih sama aku, kamu harus syukur sama aku, kata Allah. Wali walidayk, dan juga kamu harus syukur, terima kasih sama orang tuamu, kedua orang tuamu itu. Nah, ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ada beberapa sisi ini dari hadis ini. Kalau kita sebagai orang tua, maka kita harus menyayangi anak-anak kita. Kalau kita jadi orang tua, pasti kita adalah seorang anak, ya, maka punya kewajiban menyayangi anak, kemudian menghormati kepada orang tua. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.